wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Diska Firana. Saya Jihan Hairunisa. Saya Amelia. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai teori belajar, di mana teori belajar akan disampaikan oleh saudari kami, Jihan. Materi pertama ialah pengertian dari teori belajar. Kemudian tujuan teori belajar, karakteristik dan teori belajar, dan terakhir ialah teori belajar menurut para ahli. Baik, pengertian teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perencanaan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Kemudian, tujuan dari teori belajar ialah yang pertama adalah untuk membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar. Kedua, membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Ketiga, membantu guru untuk mengelola kelas. Keempat, membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Kelima, itu membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. Keenam, membantu guru dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada siswa. Ketujuh, mencapai hasil prestasi yang maksimal. Selanjutnya adalah karakteristik dan teori belajar. Dalam karakteristik teori belajar itu dibagi menjadi 3 karakteristik. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, kedua teori belajar kognitif, ketiga teori belajar humanistik. Materi selanjutnya ialah teori belajar menurut para ahli. Itu dibagi menjadi 15. Yang pertama, teori pertama datang dari Winkel. Menurutnya, belajar merupakan aktivitas mental ataupun psikis yang berlangsung baik di lingkungan dengan interaksi yang aktif. Kedua, menurut Jamara, belajar bisa diartikan sebagai suatu kegiatan dengan melibatkan 2 unsur yaitu jiwa dan raga. Ketika melakukannya, gerakan tubuh harus terlihat sejalan dengan proses jiwa agar bisa mendapatkan dan melihat adanya perubahan. Ketiga, menurut Ernest. Menurut Ernest, belajar memiliki pengertian sebagai proses dari perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dalam keadaan sadar. Keempat, menurut Bauer berpendapat bahwa dengan proses belajar kita dapat menunjukkan adanya perubahan yang relatif dalam perilaku yang terjadi karena adanya beberapa pengalaman yang telah dialami dan juga latihan yang sudah dilakukan dalam waktu sebelumnya. Bauer juga menjelaskan bahwa learning is cognitive process, yaitu artinya adalah suatu proses kognitif. Kelima, menurut Muhammad Surya, menurut ahli Muhammad Surya berpendapat dengan belajar merupakan sebuah proses usaha yang telah dilakukan oleh masing-masing individu untuk bisa memperoleh sebuah perubahan tingkah laku yang sadar secara keseluruhan. Keenam, teori belajar behaviorisme. Teori ini juga berkembang menjadi aliran psikologi khusus untuk belajar yang nantinya akan berpengaruh pada perkembangan baik teori maupun praktek dalam pendidikan dan pembelajaran. Untuk itulah dikenal sebagai aliran yang membentuk perilaku sebagai hasil belajar atau behavioristik. Ketujuh, teori konstruktivisme. Berawal dari kata konstruksi, maka teori ini bersifat membangun atau menumbuhkan. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir filosofi pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas. 8.
itu menurut Pavlov. Menurut Pavlov menjelaskan teori belajar merupakan sebuah proses perubahan yang terjadi disebabkan adanya syarat-syarat atau condition yang dapat berbentuk latihan yang dilakukan secara kontinuitas atau terus-menerus sehingga menimbulkan reaksi atau respon. Kesembilan, Jerome S. Bernard mengungkapkan bahwa belajar merupakan bagaimana orang tersebut untuk memilih, mempertahankan, dan mentransformasikan informasi dengan cara yang lebih aktif. Ke-10, David Ausubel. David mengungkapkan bahwa teori belajar bermakna maka belajar bisa diklasifikasikan menjadi dua dimensi, yaitu dimensi yang berkaitan dengan cara informasi atau materi pembelajaran disajikan kepada siswa melalui penerimaan dan penemuan. Kedua, dimensi yang menyangkut tentang cara siswa untuk mengabaikan informasi pada beberapa struktur yang ada. Ke-11, teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif sudah mulai berkembang sejak abad terakhir karena bentuk protes terhadap dari teori perilaku yang telah berkembang pada masa sebelumnya. Ke-12, menurut Imron. Menurut Imron, belajar didefinisikan sebagai sebuah perubahan tingkah laku dalam diri seseorang yang relatif menetap karena bentuk hasil dari sebuah pengalaman. Selanjutnya, menurut Slamote berpendapat dari sisi psikologi di mana belajar merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi siswa bersama lingkungannya. Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan mereka yang mungkin berbeda-beda. Ke-14, menurut Vygotsky, pembelajaran terjadi bila anak bekerja ataupun mencoba menangani tugas yang belum pernah, namun tugas itu telah berada dalam zone of proximal development. 15. Teori Thorndike. Teori belajar stimulus respon yang dikemukakan oleh Thorndike disebut juga dengan koneksionisme. Teori ini mungkin kurang populer, namun secara tidak langsung banyak dilakukan pada pendidikan zaman sekarang. Materi selanjutnya itu mengenai teori belajar behavioristik, humanistik, dan kognitif. Yang pertama itu teori belajar behavioristik. Nah, adapun pengertian teori belajar menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Thorndike. Menurut Thorndike, belajar itu adalah proses interaksi antar stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan atau gerakan, dan respon atau yang juga bisa berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Yang kedua yaitu ada Watson. Berbeda dengan Thorndike, menurut Watson, stimulus dan respon tersebut tuh harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati atau di-observable. Yang ketiga itu ada menurut Charles. Charles mengungkapkan konsep pokok teorinya yang sangat dipengaruhi oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu, dalam teori Hull, kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis itu menempati posisi sentral. Selanjutnya yaitu menurut Edwin Guthrie. Edwin Guthrie mengemukakan teori contiguity yang memandang bahwa belajar merupakan kaitan asosiatif antara stimulus tertentu dan respon tertentu. Selanjutnya, Edwin Guthrie berpendirian bahwa hubungan antara stimulus dengan respon merupakan faktoritis dalam belajar. Oleh karena itu, diperlukan pemberian stimulus yang sering agar hubungan menjadi lebih langgeng. Selanjutnya yaitu menurut Skinner. Skinner yang datang kemudian merupakan penganut paham neo-behaviorist yang mengalihkan dari laboratorium ke praktik kelas. Menurut Skinner, deskripsi antar stimulus dan respon untuk menjelaskan perubahan tingkah laku atau dalam hubungan dengan lingkungan. Menurut versi Watson tersebut adalah deskripsi yang tidak lengkap. Selanjutnya itu teori belajar kognitif. Adapun teori belajar kognitif menurut para ahli, yang pertama itu menurut Piaget. Menurut Piaget, proses belajar itu sebenarnya terdiri dari 3 tahapan.
Yang pertama itu asimilasi. Asimilasi itu adalah proses penyatuan atau pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada di dalam benak siswa. Proses selanjutnya itu akomodasi. Akomodasi itu adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Dan yang tahapan yang ketiga itu ekuilibrasi. Ekuilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Menurut Piaget juga, perkembangan kognitif itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu tahap sensori motor, yang kedua tahap praoperasional, yang ketiga ada tahap operasional konkret, dan yang keempat ada tahap operasional formal. Selanjutnya yaitu menurut Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika apa yang disebut pengatur kemajuan atau belajarnya didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswanya. Pengaturan kemajuan belajar itu adalah konsep atau informasi umum yang mewadah atau mencakup semua isi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Ausubel percaya bahwa advanced organizers dapat memberikan 3 macam manfaat, yakni yang pertama yaitu dapat menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi belajar yang akan dipelajari oleh siswa. Yang kedua itu dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara apa yang sedang dipelajari siswa saat ini dengan apa yang akan dipelajari siswa. Yang ketiga yaitu mampu membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Oleh karena itu, pengetahuan guru terhadap isi mata pelajaran itu harus sangat baik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Diska mengenai teori belajar humanistik. Bagi penganut teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari kecepatan teori belajar humanistik inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataannya teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam terbentuknya yang paling ideal. Materi yang selanjutnya yaitu implementasi teori belajar dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu implementasi teori belajar behavioristik, yang kedua implementasi teori kognitif, yang ketiga implementasi teori belajar konstruktivisme, yang keempat implementasi teori humanistik. Adapun kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Kekurangan dari teori belajar behaviorisme yaitu memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami secara langsung. Proses belajar dipandang bersifat otomatis atau mekanisme sehingga terkesan seperti mesin atau robot. Proses belajar manusia dianalogikan dengan hewan, sangat sulit diterima mengingat ada perbedaan yang cukup mencolok antara hewan dan manusia. Adapun kelebihan dari teori behavioristik, yang pertama membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Kedua, metode behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek. Ketiga, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar sendiri. Keempat, teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi para orang dewasa. Kedua, teori belajar kognitivisme. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori belajar behaviorisme. Pertama, kelebihan. Sebagai dasar dalam kurikulum pendidikan, negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik atau setiap individu. Kedua, pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan. Ketiga, dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik. Keempat, menurut para ahli kognitif,
itu sama artinya dengan kreasi atau pembuatan suatu hal atau membuat suatu yang baru dari hal yang sudah ada. Adapun kelemahan dari teori ini, pertama, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik. Kedua, dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan. Ketiga, apabila dalam pembelajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Keempat, jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.